Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, eh perkembangan politik hari ini sangat serius ya bahwa bagaimana sosok seorang Jokowi yang kemudian keliling Indonesia begitu kan, tidak lain dan tidak bukan banyak orang yang menafsirkan bahwa ini adalah bentuk ya di mana nanti pertarungan politik di tahun 2029 biar kelihatan bahwa Jokowi ini punya pengaruh ya. Tapi tidak kalah heran begitu kan ya, sampai hari ini ya banyak yang kemudian PSI ini masih ragu-ragu untuk memajukan Gibran di tahun 2029 karena mungkin salah satunya ya takut nggak dipilih oleh Prabowo ya, berbagai hal dimainkan begitu. Salah satu yang mengejutkan di situ banyak orang yang mengatakan kalau Anies Baswedan digandingkan dengan Gibran ini pasti menang. Kabarnya begitu kan ya. Dan tentu ini menjadi sinyal ya bagi PSI bagaimana sosok Anies Baswedan. Pada 2017 yang lalu Anies Baswedan dikritik habis-habisan oleh partai PSI. Tapi sekarang ya banyak yang kemudian mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan itu sangat potensi memenangkan dan bisa mengalahkan Prabowo Subianto. Karena apa? Karena para pendukung-pendukungnya sangat solid hari ini. Berbeda dengan para pendukung Gibran, pendukung Prabowo begitu yang hari ini dia nampaknya ya tidak sejalan begitu kan. Artinya dia punya kepentingan-kepentingan sendiri. Tentu Prabowo akan maju di tahun 2029. Kalau Gibran tidak diambil, maka tentu ini akan dicarikan solusi begitu. Nah, salah satu yang mungkin video lama, tapi banyak orang yang mempersepsikan ya kenapa sosok Anies Baswedan ini sangat sangat dibutuhkan begitu kan oleh PSI. Coba kita tonton. 10 tahun yang lalu saat kita mendirikan PSI, Bro Raja Juli Antoni ini baru saja pulang sekolah dari Brisbane University kalau nggak salah, dari Australia, menyelesaikan PhD-nya, dan dia baru saja menjadi direktur eksekutif dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Mungkin baru 2 atau 3 bulan menjadi direktur eksekutif di Indonesian Institute. Tempat ini kira-kira 10 tahun sebelumnya, 2004, direktur researchnya namanya Anies Baswedan. Jadi bro kita ini, bro menteri kita ini jauh lebih keren lagi. Dia direktur eksekutifnya 10 tahun setelah Anies Baswedan menjadi direktur research di The Indonesian Institute. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu dia menjadi menteri kehutanan, saya rasa biasa-biasa saja. Bukan istimewa, karena yang 10 tahun sebelumnya bisa jadi gubernur DKI, bisa kemudian menjadi salah satu kontestan calon presiden. Itu tepuk tangannya sangat riuh sekali begitu ketika mendengar sosok Anies Baswedan. Nah, sekarang ini ya nampaknya Jokowi tidak ada pilihan lagi begitu kan ya. Salah satunya kalau Gibran tidak diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, maka kemudian jalan satu-satunya di situ adalah bagaimana Gibran ya berpotensi berpasangan dengan Anies Baswedan. Kalau itu pun tidak ditolak oleh Anies Baswedan begitu. Nampaknya seperti partai PDP, seperti yang lain tidak mau kehilangan sosok Anies Baswedan. Ya, kenapa? Karena potensi Anies Baswedan ini kalau digandingkan dengan Gibran begitu kan. Ya, di tahun 2029 partai PSI akan semakin naik. Partai-partai yang lain akan semakin naik. Karena kenapa? Karena kita lihat saja begitu kan ya, pertarungan politik di parlemen hari ini itu sangat memanas begitu. Di mana lembaga survei sudah mengeluarkan bahwa partai PAN, partai P3 sudah tidak masuk di 4% kalau nggak salah begitu kan, di 4%. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian pertarungan yang sangat luar biasa. Apalagi misalnya dari survei SMRC misalnya begitu kan, yang sudah kemudian merilis bahwa PSI ya dengan dengan PD-nya begitu mengatakan 4,1% yang sudah menduduki begitu kan ya survei di situ begitu, artinya ini kan masuk parlemen begitu.
Nah, seperti Partai P3, Partai PAN ini mulai kecolongan begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian ingin punya kekuatan di parlemen agar Partai PAN lolos ini, mau tidak mau dia harus mendukung Anies Baswedan. Dia seperti Partai P3 harus mendukung Anies Baswedan. Partai PKS harus mendukung Anies Baswedan. Ya, kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena sudah jelas Partai PKS, Partai PAN, Partai P3, Nasdem dan sekarang ini begitu mendukung Prabowo, tidak naik-naik amat begitu kan. Apalagi Partai PAN itu mendukung Prabowo pada waktu itu. Artinya apa? Artinya para pendukung-pendukung Partai PAN ini tidak punya pendukung secara loyalitas begitu kan untuk menunjukkan bahwa di parlemen ini masuk atau tidak begitu. Kalau sudah seperti ini kan menjadi ancaman. Mau tidak mau ya harus mendukung Anies Baswedan untuk menaikkan ya potensi kemenangan di parlemen atau di legislatif begitu. Bisa saja seperti itu. Nah, inilah yang kemudian banyak dipertontonkan kepada publik begitu. Salah satu contoh misalnya begitu kan. Ini video lama juga, tapi ada kaitannya dengan Jokowi dengan Anies Baswedan begitu kan. Di mana seorang Jokowi memuji Anies Baswedan. Coba kita tonton. Dia punya rektor begitu. Iya pengen jadi rektor. Tapi rektor yang kayak Mas Anies gitu. Bukan rektor yang lain. Rektor kayak Mas Anies. Apa? Enggak, karena gini, yang pertama kan juga ya tiap hari kan mengajar, dan saya pengen mengajar dari pagi sampai tengah malam. Kira-kira ngajar apa? Kalau Pak Jokowi jadi dosen tuh ngajar apa kira-kira? Saya kuat, dipikir nggak kuat saya pagi sampai malam. Oh ya percaya Pak. Kuat, saya kuat. Ngajar apa kira-kira Pak? Ngajar apa? Ya yang diminta ngajar apa, saya ngajar. Mas Ganjar. Ya. Kalau bisa berganti peran dari kelima tokoh ini. Nah, itulah yang kemudian video lama sebenarnya begitu kan. Tapi diingat-ingat lagi bahwa nampaknya Jokowi dengan Anies Baswedan ini sebenarnya tidak ada masalah besar begitu kan ya. Tapi ini adalah masalah soal kepentingan politik saja begitu. Nah, Partai Gerakan hari ini ya, Partai Gerakan Rakyat yang kemudian digadang-gadang bahwa tokohnya adalah Anies Baswedan, dan kemudian sudah sampai sekarang ini mulai dari suara Partai Gerakan Rakyat ini mengusung Anies Baswedan ya, sudah membuat struktur panjang begitu mulai dari tingkat RT untuk mengantarkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Partai Gerakan ini sudah punya tokoh penting, di mana tokoh penting ini akan bisa membawa gerbong Partai Gerakan Rakyat untuk masuk di parlemen. Salah satu yang punya kekuatan di sini adalah para pendukung Anies Baswedan yang sangat solid sekali begitu. Berbeda dengan pendukung Prabowo, berbeda dengan pendukung Gibran. Pendukung Gibran dia kan punya kepentingan tersendiri begitu. Dia pendukung Prabowo juga punya kepentingan tersendiri di tahun 2029. Saya pribadi melihat bahwa ketika Anies Baswedan sudah digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden, ya bahkan wakil presiden misalnya, maka ini kemudian ya tidak ada pilihan lagi kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo, tidak ada pilihan lagi bahwa Gibran, PSI dan Jokowi akan mendekat kepada Anies Baswedan. Kenapa Bang Anda bisa mengatakan? Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena coba mau dekat dengan Partai Demokrat, dia punya kepentingan juga. Ya ini bagaimana AHY untuk menjadi calon ya presiden atau wakil presiden di tahun 2029. Ke PSI misalnya dengan Jokowi mau ke PDIP, saya kira juga tidak mungkin. Karena track record bagaimana seorang Jokowi meninggalkan PDIP pada waktu itu. Nah inilah yang kemudian menjadi pertarungan yang hangat, menjadi pertarungan politik yang kemudian akan semakin menarik di tahun 2029. Apalagi nanti begitu kan Anies Baswedan dengan Gibran misalnya. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah para pendukung-pendukung dari Anies Baswedan banyak yang kecewa karena mendukung Gibran? Satu sisi, potensi kemenangan dan kepentingan-kepentingan politik dari Partai Gerakan harus ada. Ya, daripada Anies Baswedan maju sendirian dengan tokoh yang lain, karena mungkin tidak ada batas presidensial threshold, maka pertaruhannya adalah dengan Gibran, mau tidak mau begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja ya kekuatan dari Gibran juga semakin kuat ya, terus kemudian Prabowo juga kuat begitu kan. Nah, jalan satu-satunya ya Anies Baswedan. Itu jalur pertama begitu. Kalau menggunakan jalur kedua, maka bukan tidak mungkin Prabowo dengan Gibran ini akan bersatu kembali.
Prabowo tidak ingin repot-repot misalnya begitu kan ya, cari dukungan sana sini begitu. Ya, dengan salah satunya adalah mengambil posisi Gibran. Tapi seperti partai PDIP, dia punya pendukung yang solid. Seperti Partai Demokrat misalnya begitu, seperti partai-partai yang lain, akankah dia akan mendukung Prabowo? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya kira ini menjadi pertarungan politik yang sangat luar biasa begitu kan. Nah, yang sekarang ini lagi memanas begitu soal bagaimana posisi Kaisang yang akan maju di Pileg 2029. Dan di situ begitu kan ya, head to headnya adalah di mana tempat ya dapil Puan Maharani ini akan dirampas begitu kan ya, akan dirampas ya para pendukung-pendukungnya dan suara-suaranya ya untuk lolos di parlemen, yakni Kaisang ini akan maju di Pileg 2029. Ya, terutama dapil Jawa Tengah begitu, Jawa Tengah 5 seperti Boyolali, Klaten begitu kan, ya Sukoharjo, ya kota Surakarta begitu kan, Solo. Tapi potensi kemenangan dari seorang Kaisang ini bukan tidak mungkin, ya akan menjadi kekuatan politik begitu kan. Kenapa? Bisa saja Puan Maharani kalah di situ karena ini Jawa Tengah begitu kan, ya gerbong dari seorang Jokowi di situ begitu. Tapi partai PDIP kan punya pendukung-pendukung yang solid begitu, ya seperti misalnya Pak Ganjar begitu kan ya, seperti yang lain dan sebagainya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya, survei itu sudah muncul begitu kan, bahwa di SMRC sendiri sudah memprediksi bahwa PS ini sudah masuk di 4% begitu. Ternyata ini PDIP yang anjlok begitu kan. Nah, pertanda apa ini? Apakah kekuatan Gibran ini akan semakin ada di situ? Apakah ini menjadi potensi kemenangan Gibran di tahun 2029? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi, bahwa begitu mengatakan, ya masuk parlemen itu sudah biasa, sudah dipastikan masuk. Tapi tidak kalah penting ada target besar ya untuk menuju di tahun 2029. Apa mereka begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo bisa saja ini kecolongan, bos. Prabowo bisa saja kecolongan begitu. Kenapa disebut kecolongan? Lihat saja sosok dari seorang Jokowi hari ini sudah mulai keliling Indonesia, pertanda bahwa kekuatan Jokowi ingin menunjukkan ke seluruh tokoh-tokoh politik yang kemudian mengatakan saya masih ada pengaruhnya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kan presidennya Prabowo begitu kan. Walaupun berbagai cara yang dilakukan ya, seolah-olah dinobatkan sebagai raja. Ya, padahal banyak raja-raja yang kemudian tidak pernah menobatkan seorang Jokowi sebagai raja. Terus kemudian kemarin juga ada di NTT begitu kan ya. Di Kupang kalau nggak salah begitu kan, menolak Jokowi jadi sesepuh raja. Ini dianggap soal kepentingan politik semata. Kalau sudah seperti ini kan cara-cara mereka sudah kelihatan sekali begitu. Bagaimana drama-drama politik. Makanya seorang PDIP begitu kan mengatakan bahwa safari politik Jokowi ke NTT dan berbagai daerah cuma ajang cari panggung, gak ada manfaatnya buat rakyat, kata ya PDIP di situ. Makanya saya melihat bahwa Jokowi ini kan apa yang mau dipertahankan ya. Kalau Gibran mempertahankan Gibran di tahun 2029 sebagai kekuatan Prabowo misalnya, sebagai pendukung Prabowo, dan bahkan memilih Gibran untuk di tahun 2029, pertanyaannya adalah mungkinkah partai-partai di sekeliling mereka akan mendukung itu? Itu kan menjadi pertanyaan penting ya. Jalan satu-satunya tetap Anies Baswedan. Apalagi Prabowo dengan Anies Baswedan, tambah kuat itu bos. Ya, nggak tahu lagi nanti karena ini adalah kepentingan politik, nggak tahu begitu kan. Ya, dulu menjadi rival politik, sekarang menjadi menjadi teman politik begitu, bisa saja begitu. Ya, seperti dulu misalnya begitu kan. Ya, dulu misalnya seperti Partai Demokrat dengan Partai PDIP dianggap tidak akur, punya rekam jejak itu. Mungkinkah ini akan bersatu? Nah, itu menjadi pertanyaan penting juga. Nah, saya kira kalkulasi politik ini akan semakin matang begitu. Secara tidak langsung, Gibran butuh Anies Baswedan. Kepentingan politik itu akan menjadi kepentingan politik untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas partai, baik itu partai PSI atau partai Gerakan Rakyat. Nah, ini yang menjadi penting juga begitu. Ya, bisa saja Jokowi dengan Anies Baswedan bisa bersatu kembali begitu.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.